buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya. Ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential with talent DNA. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta, talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine, mengungkap cahaya di dalam dirimu dengan talent DNA. Find your light and shine. Baik, sebelumnya selamat pagi. Perkenalkan saya Fadel dari ISQ Leadership Center. Pagi ini saya akan menemani Bapak dan Ibu dalam seminar Ask Me About Your Talent DNA. Ask Me About Your Talent DNA adalah webinar yang dilaksanakan setiap pagi untuk membahas dan mendiskusikan bagaimana talent DNA digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi individu, keluarga, maupun organisasi. Ask Me About Your Talent DNA juga mengulas algoritma of human technology yang membantu setiap orang untuk find your light and shine. Untuk Bapak dan Ibu, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silakan menyimak beragam video talent DNA pada halaman www.talentdna.me atau bisa scan barcode berikut. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa stay tune di forum ini karena di akhir kita akan pandu bagaimana caranya. Baik, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, izin bertanya apakah Bapak dan Ibu sudah memiliki hasil talent DNA? Silakan Bapak dan Ibu mengisi poll yang muncul pada layar. Boleh dibantu tim? Ya, boleh diisi polling yang ada di layar Bapak dan Ibu. Oke. Wah, rata-rata sudah punya hasil talent DNA-nya ya. Oke, sudah banyak juga yang sudah sering bergabung di Ask Me About Your Talent DNA. Oke, banyak ya. Oke, baik. Baik, bagi Bapak dan Ibu, bagi talented people yang baru bergabung dan belum memiliki hasil talent DNA, bisa segera simak diskusi kita pada pagi hari ini dan segera hubungi konsultan yang mengundang Bapak atau Ibu untuk tahu caranya mengisi Live Tools Talent DNA. Dan bagi siapa yang belum memiliki talent DNA dan siapa yang baru pertama kali, kalau pollingnya masih muncul, boleh diisi pollingnya. Baik, Bapak Ibu, mungkin di forum ini beberapa di antaranya ada yang baru pertama kali hadir di Ask Me About Your Talent DNA atau bahkan belum memiliki hasil talent DNA-nya, maka bisa stay tune di forum ini karena di akhir kita akan pandu bagaimana caranya memiliki talent DNA. Dan untuk membantu para peserta memahami talent DNA,
Berikut penjelasan mengenai talent DNA yang disampaikan oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian. Pada tahun Pada tahun 2000, saya menulis dalam buku ESQ tentang adanya anggukan universal, bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama, seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya coba berikan sebuah pengukuran yang saat itu saya namakan barometer suara hati. Meskipun masih sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ESQ. Ada 99 pertanyaan. Lalu, pada buku yang kedua, yaitu ESQ Jilid 2, yang saya tulis di tahun 2002, lalu terbitkan 2003, maka konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simpel, tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu, saya baca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut. Dan inilah yang menjadi dasar lahirnya talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah live tool untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi live tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Talent DNA. Find your light and shine. Baik, Bapak dan Ibu, untuk memahami lebih lanjut algoritma of human technology melalui talent DNA, kita akan mendiskusikan bersama dengan Coach Ali sebagai talent DNA fasilitator dan bintang tamu yang sudah hadir yaitu Bapak Sairi. Tema kita pada pagi ini adalah kritis tapi humoris. Izin saya menyapa dahulu ya Bapak Ibu. Assalamualaikum Coach Ali dan Bapak Sairi, apa kabarnya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak Sairi. Coach Ali, apa kabar? Baik, Mbak Fadel. Alhamdulillah baik ya. Baik, sudah siap untuk sharing pada pagi hari ini? Siap, Siap. Mbak. Oke, siap ya. Baik, saya lanjut dulu. Izin saya bacakan terlebih dahulu 10 top talent dan bottom 5 talent dari Bapak Sairi. 10 top talentnya ada courageous, advisor, flexible, countable, kompetitif, significant, focus, kolaborator, perfectionist, dan energizer. Untuk bottom 5-nya ada noble, affectionate, genuine, equitable, dan sociable. Selama 30 menit ke depan, kita akan membahas bagaimana kombinasi top dan bottom talent spiritual DNA yang mempengaruhi perilaku sehari-hari. Jika Bapak dan Ibu sudah memiliki hasil talent DNA, baik itu 10 top 10 maupun full 45 talent, silakan sambil dipelajari dan disimak sekiranya talent Bapak dan Ibu pun bisa jadi tergambar di bintang tamu kita pada pagi hari ini. Sekali lagi, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silakan kunjungi di www.talentdna.me atau bisa scan barcode yang ada di slide ini. So, let's find your light and shine. Silakan Coach Ali. Baik, terima kasih, Mbak Fadel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat, Waalaikumsalam. selamat pagi, talented people. Oke, selamat pagi, Pak Sairi. Pagi Pak Gimana Akbar. kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik Pak. Baik, terima kasih, Pak Sairi. Kita pagi ini akan ngobrol-ngobrol untuk membahas talent DNA Bapak Sairi, ya. Nah, sebelum itu, kita akan membahas talent DNA Pak Sairi lebih jauh. Mungkin di antara kita masih ada yang bingung atau bertanya terkait dengan warna-warna yang ada di dalam top talent dan bottom five-nya, gitu ya. Karena di sini kita melihat ada yang warna
biru, warna kuning, dan warna merah. Nah, apa maksud dari warna tersebut? Untuk bisa memahaminya, mari kita simak video berikut ini. Ya, tadi adalah penjelasan dari Dr. Ari Ginanjar Agustian terkait dengan warna biru adalah drive. Oh, tadi suaranya nggak terdengar ya. Mungkin boleh diulang kembali, singkat saja. Suaranya masih tidak terdengar. Ya, masih tidak terdengar. Sepertinya ada kendala teknis, Bapak Ibu. Lima talent DNA dan semuanya kita pecah menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah drive, berupa dorongan untuk maju dan berprestasi, berwarna biru. Yang kedua adalah network, bagaimana cara membangun relasi dan mempengaruhi orang lain, dan warnanya kuning. Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide secara rencana tersebut, dan warnanya merah. 3 itu adalah kombinasi drive, network, dan action, DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Oke, terima kasih. Nah, tadi adalah penjelasan dari Dr. Ari Ginanjar terkait dengan warna biru itu drive, lalu warna kuning itu network, dan yang warna merah adalah action. Nah, untuk sama-sama kita mempelajari lebih lanjut, kita akan membahas tentang hasil dari talent DNA Bapak Seri. Ya, mudah-mudahan nanti dalam diskusi ini Bapak Ibu talented people yang hadir juga bisa mempelajarinya seperti itu. Oke, Bapak Seri, izin nih Pak, saya ingin lebih kenal dekat dengan Bapak Ya, melalui hasil talent DNA-nya. Pak Seri, di hadapan Bapak saat ini sudah ada gambaran diri Anda dan hal yang perlu Anda perhatikan dari hasil talent DNA. Nah, boleh Bapak bacakan terlebih dahulu, Pak? baik, Silakan. Pak Andri. Ya, ini dari hasil talent DNA saya top 10-nya, 10-nya adalah Anda mampu mengekspresikan apa yang dipikirkan dan dirasakan, juga menyampaikan aspirasi secara terbuka, memberikan masukan atau nasihat kepada orang lain, beradaptasi dengan mudah dan cepat dalam berbagai kondisi, serta memenuhi komitmen untuk menuntaskan tanggung jawabnya. Dan Anda mampu menjadi yang terbaik di antara yang lain,
berkontribusi dan memberikan dampak, serta menjaga konsentrasi atas apa yang dikerjakan. Hal lain, Anda juga mampu melibatkan orang lain dalam mencapai tujuan bersama, berpikir dan bertindak dengan detail dan presisi, serta menolakkan antusiasme, optimisme, dan pengaruh positif di lingkungannya. Kemudian hal yang perlu saya perhatikan adalah saya bukan seorang yang secara alami memegang teguh nilai dan prinsip yang diyakini benar, memberikan dukungan moral kepada orang lain, serta menjalin hubungan dekat dengan dalam jangka panjang. Selain itu, saya juga memerlukan upaya yang lebih apabila harus melakukan segala sesuatu secara konsisten, serta menjalin hubungan dengan orang yang baru dikenal. Ada 10, yaitu courage, advisor, flexible, accountable, kompetitif, significant, fokus, kolaborator, berefektivitas yang energizer, dan kemudian yang 5 terbawah adalah noble, efektif, genuine, dan equitable, serta sociable. Demikian Pak Andri, silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Sairi yang sudah membacakan gambaran dirinya dan juga hal-hal yang perlu diperhatikan. Gimana Pak Sairi setelah membaca hasil talent DNA-nya, bagaimana tanggapan Bapak? Ya, saya jadi lebih mengenal diri saya. Yang tadi memang sampai sekarang ini saya sebenarnya di mana sih potensi saya itu saya nggak tahu ya. Ini sangat berguna sekali dan ini memetakan diri saya di mana sih potensi-potensi yang perlu dikembangkan dan juga mana yang perlu diperbaiki dalam rangka untuk mencapai impian-impian yang sudah saya tentukan dan mungkin belum tercapai. Dari DNA ini bisa membantu bagaimana saya mencapainya, gitu, Andre. Oke, terima kasih Pak Sairi. Saya jadi semakin penasaran ya dengan Pak Sairi ini. Rasanya ingin lebih diskusi lebih lanjut gitu ya. Pak Sairi, sebelumnya boleh Bapak Sairi memperkenalkan diri kepada talented people agar kita lebih mengenal Pak Sairi. Silakan Pak Sairi. Baik Pak Andre, terima kasih. Sebelumnya selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Waalaikumsalam. Ibu dari berbagai belahan dunia, dari ada Indonesia, di luar juga ada dari berbagai provinsi. Hari ini saya diberi kesempatan untuk menjadi tamu dan membahas mengenai talent DNA. Perkenalkan, saya Sairi, lahir sekitar 52 tahun yang lalu di kota Ambarawa, kota kecil, mungkin Bapak Ibu sudah mengenalnya, itu kota Palagan ya, yang terkenal di dalam sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Jawa Tengah, tepatnya di masuk Kabupaten Semarang ya. Saya sejak kecil sampai SMA saya hidup di Ambarawa, jadi sekolah dari SD sampai SMA di Ambarawa. Kemudian saya merantau ke Jakarta menempuh pendidikan ikatan dinas. Kenapa waktu itu saya punya impian saya harus keluar dari rumah, karena di rumah terus di kampung itu tidak akan berkembang. Sehingga saya harus mencari ilmu di luar kota, khususnya ibu kota ya, untuk berharap dapat masa depan yang lebih baik. Saya dapat sekolah di sekolah ikatan dinas, kemudian saya sempat menjadi pegawai negeri, kemudian saya resign masuk ke swasta dan sempat menjadi dosen juga, menjadi pengajar di berbagai instruktur di berbagai kursus, kemudian jadi auditor di KAP juga, dan kemudian akhirnya saya mendarat di perusahaan, pernah di bidang migas dan terakhir di bidang pertambangan batubara. Dan terakhir saya menggeluti bidang perpajakan ya, khususnya di perusahaan ya. Demikian Pak Andri. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Seri. Ini dari ceritanya Pak Seri, kita udah bisa melihat beberapa talent nih sepertinya Pak Seri ya. Kalau melihat tadi latar belakang Pak Seri yang lahir di Ambarawa, lalu merantau untuk menjalani pendidikan gitu ya. Terus sempat ikatan dinas, lalu pindah ke berbagai tempat kerja, mengajar di beberapa tempat gitu ya. Ini sepertinya sisi talent fleksibelnya sangat terlihat di sini. Betul nggak Pak Sairi? Ya betul. Karena butuh adaptasi untuk lingkungan baru ya.
ketika memasukin dunia kerja yang dulunya di PNS itu yang penuh dengan birokrasi, kemudian masuk di dunia swasta, konsultan, yang terus berpikir untuk menemukan hal baru dan memberikan solusi yang baru pada kliennya. Kemudian mengajar, kita bergerak di bidang akademik, menghadapi siswa yang berbagai macam siswa, kemudian instruktur. Tentu ini butuh satu penyesuaian yang karena dengan lingkungan yang berubah-ubah itu, Pak Andri. Dengan menghadapi situasi yang terus berubah, tantangan yang terus berubah, Bapak bisa menghadapi itu ya. Ya, Dan ya, tadi Bapak juga menyampaikan bahwa Bapak sebagai seorang pengajar senang memberikan arahan kepada orang lain gitu ya, menyampaikan apa yang ada di pikiran Bapak. Ini terlihat juga di sini bagaimana talent courage, lalu juga advisor-nya gitu ya Pak ya, bahwa ya, ya. Bapak ini senang sekali memberikan menyampaikan aspirasinya gitu ya, memberikan masukan nasihat kepada orang lain. Oke, Pak Sairi. Nah, tema kita pada pagi ini adalah kritis tapi humoris ini, Pak. Boleh nggak sih, Pak, diceritakan lebih detail lagi bagaimana gambaran diri Bapak gitu ya? Dan apa sih yang sering orang lihat atau katakan tentang diri Bapak? Ya, orang yang sering lihat pada diri saya, ya memang saya suka mengungkapkan pendapat ya untuk hal-hal yang menurut saya kurang pas, yaitu mengkritisi berbagai hal yang menurut saya, oh ini harusnya begini nih, gitu ya. Ketika bekerja maupun di masyarakat juga pengen meluruskan menurut pandangan saya, tapi saya juga terbuka untuk open minded untuk pendapat orang lain ya. Nah itu, terus yang kedua humoris ya, memang di kalangan teman-teman saya juga cukup humoris, walaupun memang dulu asalnya saya itu pendiam, tapi beberapa ini karena penyesuaian dengan lingkungan segala macam dan dibutuhkan itu dalam rangka sesuai dengan kegiatan saya tadi, kadang-kadang menjadi humoris dan sekarang menjadi humoris. Yang itu terakhir kemarin waktu ikut training hipnoterapi, sampai ada teman yang terakhir perpisahan mengucapkan terima kasih Anda sudah menghibur saya gitu ya. Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya Pak Ante. Oke. Jadi keberadaan Pak Sairi itu bisa menghibur banyak orang gitu ya. Oke, jadi tadi yang disampaikan Pak Seri ternyata eh, dibenarkan dengan talent DNA-nya nih, di mana talent DNA-nya Pak Seri ini kan senang memberikan nasihat kepada orang lain, mampu berpikir kritis dengan talenta fokusnya di situ ya. Lalu Pak Sairi juga dimanapun Pak Sairi berada, Pak Sairi itu selalu memberikan energi yang positif gitu ya, pengaruh positif di lingkungan karena talentnya adalah energizer. Jadi kalau ada Pak Sairi itu rasanya positif gitu ya, orang senang gitu. Ketika Pak Sairi ada di suatu tempat, Pak Sairi hadir, itu memberikan pengaruh positif gitu. Kalau Pak Sairi nggak ada tuh ditanyain gitu ya Pak. Gitu nggak Pak? Ya ya, betul kerja di berbagai event, misalnya kayak di event di masyarakat, bilang saya kan aktif di masyarakat ya. Biasanya kalau nggak ada saya ini ya ditanyain pasti kemana ini gitu ya. Kemudian di kantor pun kalau kita olahraga bareng gitu, kadang saya hadir nggak ikut main, mereka udah semangat itu, udah memberikan ini dan bahkan sangat support, ayo ikut Pak biar menjadi influencer gitu ya. Karena kebetulan bermain saya rata-rata ke anak-anak yang masih muda gitu ya. Kalau saya main futsal gitu, saya masih tertua sehingga yang tua aja rajin, apalagi yang muda ini, sehingga memberikan pengaruh yang cukup baik pada mereka. Oke. Jadi Bapak hadir aja tuh sudah memberi pengaruh positif gitu ya. Padahal Bapak mungkin nggak ngapa-ngapain juga di situ, Pak. Ya, Oke, Pak Seri. Pak Seri dalam keseharian Bapak gitu ya, ketika Bapak mungkin bekerja
di kehidupan sehari-hari. Hal seperti apa sih yang Bapak lakukan itu dengan senang atau bisa dikatakan juga mudah untuk dilakukan tuh hal-hal yang seperti apa, Pak? Ya, yang paling senang dan mudah saya kerjakan adalah memberikan ini apa eh, advisor atau kemudian juga mengajar ya. Karena saya di kantor juga ada program untuk memberikan sosialisasi sesuai bidang saya itu terkait peraturan baru, kemudian bagaimana cara memahami peraturan baru dan mengimplementasikan. Sehingga saya paling tidak 4 kali dalam setahun itu memberikan training kepada teman-teman di kantor saya. Itu yang paling senang dan paling Oke. mudah saya lakukan itu. Yang senang dan mudah dilakukan itu advisor ya, memberi masukan kepada orang lain, memberikan nasihat. Itu Bapak udah lakukan dengan enjoy dan ease, mudah. Oke, pertanyaan saya kenapa sih Bapak itu senang memberikan advice kepada orang lain, Pak? Ya saya pengen apa yang saya pikirkan itu juga bisa dirasakan orang lain ya. Jadi menurut pendapat saya begini, kemudian juga mungkin pikiran saya dan pengalaman saya bisa memberikan atau membantu orang lain dalam rangka memperbaiki dalam suatu hal, paling nggak sesuai dengan bidang yang saya miliki. Sehingga mereka juga bisa memecahkan masalah yang mereka hadapi terkait bidang tersebut. Gitu. Itu menjadi rasa yang bahagia apabila apa yang saya sarankan, saya berikan masukan itu berguna bagi orang lain. Oke, berguna bagi orang lain. Oke, talented people kita bisa melihat juga bahwa Pak Seri ini memiliki top talent yaitu signifikan, di mana Pak Seri ini eh, ingin memberikan kontribusi dan memberikan dampak nih kepada orang lain. Makanya Pak Sairi senang memberikan nasihat, memberikan masukan kepada orang lain agar orang lain itu juga bisa eh, lebih baik gitu ya Pak Sairi ya. Baik Pak Sairi. Nah, eh, kalau saya tanya sebaliknya nih Pak, kalau tadi hal yang Pak Sairi suka dan mudah untuk dilakukan. Nah, sekarang ada nggak sih Pak hal yang dirasa itu eh, kalau dilakukan tuh rasanya seperti terpaksa gitu ya dan sulit. Itu hal apa Pak? Itu terkait tulis menulis ya, karena saya memang dulu zaman kecil dulu nggak tahu nih cara menyampaikannya atau apa sehingga membuat saya tidak terlalu senang belajar dan mengarang ya, menulis sesuatu dan ini berpengaruh ketika eh, kemampuan dalam membuat sebuah laporan atau membuat sebuah peraturan ya, karena saya merasa ini dalam membuat sebuah peraturan atau sebuah tulisan ini kan harus memerlukan banyak pilihan kata yang banyak sehingga tidak membosankan bagi yang membacanya. Nah itu saya butuh effort yang cukup keras. Walaupun ketika saya diberikan tugas itu ya selesai juga pada akhirnya dengan tetap kolaborasi dengan orang lain ya, tidak ada sendiri tentunya. Karena melibatkan berbagai pihak dengan bidang masing-masing. Tapi ini butuh effort yang sangat kuat, sangat keras dan tidak dengan mudah. Energi yang besar, waktu dan tenaga dalam menghasilkan sebuah tulisan maupun peraturan yang harus dibuat dan pada akhirnya selesai gitu, Pak Andri. Ya Pak Sairi. Eh, Kenapa Pak Sairi merasa kesulitan atau merasa itu tidak mudah ketika harus menulis? Itu apa yang menyebabkan itu Pak Sairi? Ya karena saya rasa memang bukan passionnya saya di situ ya, dan juga mungkin kurang latihan dan kurang referensi banyak baca ini mas, karena terus menulisnya kan harus banyak baca dulu sebenarnya, harus punya referensi dalam otak kita banyak tulisan-tulisan sehingga akan memperkaya penyusunan kata demi kata dan kalimat demi kalimat ya.
Yang ini memang dulu saya nggak terlalu senang baca buku itu. Ya. Ya. Nah, kalau saya coba kaitkan dengan bottom talent-nya Bapak nih ya, ketika Bapak harus menulis itu Bapak merasa tidak eh, nyaman atau tidak mudah gitu ya, perlu effort lebih, di mana Bapak memiliki bottom talent-nya salah satunya adalah equitable gitu dan juga noble, di mana Bapak itu eh, ketika menulis seperti menjadi kurang yakin gitu ya dengan apa yang ditulis seperti itu dan eh, memerlukan upaya lebih jika itu dilakukannya harus konsisten, Pak. Harus tulisan itu harus seimbang seperti itu, proporsional. Nah, itu Bapak harus melakukan effort lebih memang di situ. Nah, tetapi pada akhirnya kan itu selesai juga ya Pak Seri ya. Ya, betul. Pada akhirnya selesai karena top talent Bapak itu adalah accountable. Ketika itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab Bapak, maka Bapak merasa punya tanggung jawab untuk menyelesaikan itu, sehingga Bapak akhirnya more effort, harus berupaya lebih untuk Bapak bisa menyelesaikan itu. Bapak berupaya harus mempelajari hal yang baru, Bapak menyusunnya dengan pada akhirnya proporsional, pada akhirnya itu memberikan nilai-nilai dari tulisan Bapak seperti itu. Oke, Pak Seri, saya ingin membantu Pak Seri lebih jauh terkait dengan talent DNA Bapak. Oke, saya akan melakukan 7 langkah coaching, di mana ini adalah langkah yang sangat mudah dan Bapak Ibu juga bisa melakukannya. Seperti saya hanya dengan mengikuti panduan yang saya jelaskan berikut ini. Oke, boleh untuk 7 langkah coaching? Oke, sebentar. Oke, kita akan melakukan 7 langkah coaching talent DNA kepada Bapak Seri. Yang nanti mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa mengikutinya gitu ya, untuk kita sama-sama membantu. Oke, baik. Boleh ke 7 langkah coaching? Ya, lanjut. Boleh di slideshow, Mbak Fadel? Ya, oke, oke. Nah, ini adalah 7 langkah coaching, di mana di sini ada 7 langkah. Yang pertama itu kita akan membahas tantangan apa yang sedang dihadapi saat ini oleh Pak Seri, khususnya ya. Lalu yang kedua, di antara talent DNA mana yang digunakan itu justru berlebihan, sehingga bisa berpotensi menghambat dalam penyelesaian tantangan yang dihadapi. Yang ketiga, talent DNA 1 sampai dengan 10 mana yang bisa digunakan untuk mengatasi tantangan tersebut. Keempat, di antara talent DNA bottom, mana yang berpotensi menghambat dalam mengatasi tantangan. Kelima, talent DNA 1 sampai dengan 10 mana yang bisa digunakan untuk mengatasi hambatan dari talent DNA bottom tersebut. Keenam,
Susun kembali talent DNA Anda sesuai tantangan yang ingin diatasi. Terakhir, silakan tempel susunan baru dan bacakan berulang untuk Bapak Ibu bisa mengafirmasi diri menyelesaikan tantangan yang dihadapi dengan talent DNA-nya. Oke, kita akan masuk ke langkah yang pertama. Nah, langkah yang pertama, apa tantangan yang Pak Seri hadapi saat ini dan ingin segera diselesaikan? Monggo, Pak Seri. Ya, saya pada saat ini kan akan memasuki usia pensiun ya, kurang lebih 2 tahun lagi. Di situ ada tantangan apa ya yang akan saya lakukan setelah pensiun. Ini yang mesti harus direncanakan dan dipilih mulai dari sekarang. Apakah saya akan jadi profesinya advisor atau sebagai karyawan biasa atau mungkin jadi businessman atau hanya santai menikmati tabungan itu. Hanya ini apa bersosialisasi. Nah itu yang sekarang sedang saya lakukan evaluasi apa yang akan saya pilih. Kemungkinan besar dari berbagai pro dan konnya saya kemungkinan akan ke advisor ya. Itu yang mungkin terpilih. Kalau bisa itu yang akan pengen saya lakukan setelah pensiun itu. Mana sebagai advisor itu mungkin kerjaannya tidak setiap hari masuk kantor, tapi memberikan tadi input, masukan-masukan ya, terkait bidang saya. Dan sesekali kantor, dan sehingga saya bisa membagi waktu cukup banyak baik diri saya sendiri, dari keluarga maupun masyarakat dan juga tempat saya kerja. Itu sih Pak Andri. Oke, jadi Pak Seri 2 tahun lagi akan pensiun gitu ya. Dan sedang merencanakan setelah pensiun ini baiknya ngapain gitu Pak Seri ya. Apakah tetap menjadi seorang advisor, pengusaha kah, bisnismen gitu ya, atau justru lebih menikmati masa pensiunnya gitu ya. Oke, dan Pak Sairi memilih untuk tetap menjadi seorang advisor ya Pak setelah pensiun nanti. Ya betul. Oke, Apa lalu saya ketika nanti Bapak setelah pensiun, lalu menjadi seorang advisor, itu apa tantangan yang Bapak lihat Pak? ya dari advisor ini kita harus bisa membantu klien kita maupun lingkungan kerja kita sesuai dengan bidang yang saya miliki ya. Membantu menyelesaikan masalah mereka, paling tidak memberikan kerangka berpikir yang lebih baik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait dengan bidang yang saya miliki. Nah, tentunya ada beberapa hal yang sering dihadapi adalah kadang-kadang kita ini pengennya sebuah hasil yang sangat sempurna, perfeksionis ya. Tapi belum tentu juga klien kita itu bisa ini karena dalam bisnis itu tidak ada yang pasti. Banyak butuh seni-seni ya. Bisnisnya kayak seni gitu. Jadi nggak ada yang bisa dipastikan. Jadi mereka ada improvisasi, kemudian ada penyesuaian-penyesuaian yang lain. Sehingga itu yang mesti saya sadari bahwa saya sebagai advisor tidak bisa memaksakan kehendak apa yang saya sarankan harus dilaksanakan secara penuh bagi mereka. Tapi paling tidak sebagian bisa dilaksanakan dan mungkin sebagian juga enggak. Jadi tidak bisa memaksakan mereka untuk 100% sesuai yang saya inginkan. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Seri. Oke, boleh lanjut ke langkah yang kedua. Nah, di langkah kedua tadi, berdasarkan tantangan yang Pak Seri lihat, mana di antara top talent DNA yang kemungkinan digunakan secara berlebihan sehingga justru menghambat Pak Seri untuk mengatasi tantangan tadi. Di mana talent yang dilakukan secara berlebihan ini bisa menjadi blind spot, namun tidak disadari selama ini, sehingga itu justru bisa menjadi penghalang, gitu ya.
Nah, kira-kira dari top talentnya mana Pak Seri yang kemungkinan ini digunakan secara berlebihan dan bisa menghambat? Ya tadi dari yang saya sampaikan profesionalis ya. Kemudian ya mungkin itu terutama sih profesionalis, Ya, kemudian ya, dan kompetitif. kalau Jadi ya perfeksionis, kompetitif ya. Dan kalau tadi saya dengar dari apa yang Bapak sampaikan terkait tantangan tadi justru ada courageous-nya nih Pak. Betul nggak sih Pak? Di mana Bapak tadi mungkin lebih menyampaikan apa adanya yang ada di pikiran Bapak gitu ya. Menyampaikan secara spontan gitu dari apa yang ada di pikiran Bapak. Ketika itu perfeksionis, maka Bapak menyampaikan apa adanya bahwa kamu harus begini, 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 begini gitu ya. Yang padahal itu eh, bisa jadi itu belum tentu sesuai dengan eh, kemampuannya orang lain. Betul nggak Pak? Mohon dikoreksi Pak. betul betul. Jadi kadang kita memberikan sesuatu yang tidak diminta itu ya. Oke, baik. Jadi kalau kita lihat ada 3 ya, courageous, kompetitif, lalu juga perfeksionis gitu Pak ya. Itu talent yang dirasa dilakukan berlebihan dan itu justru bisa menghambat seperti itu ya. Oke, boleh kita next ke langkah selanjutnya. Nah, di langkah yang ketiga, di antara top talent DNA Pak Seri mana yang bisa digunakan untuk membantu mengatasi hambatan atau blind spot tadi, Pak? Ya untuk kores tentu lebih ke fokus ya. Jadi saya harus memfokuskan kebutuhan dari klien, pihak yang saya akan berikan masukan input tadi yang Mhm. dibutuhkan apa aja. Jadi tidak perlu melebar ke yang tidak dibutuhkan, itu fokus. Kemudian untuk profesionalis mungkin dengan fleksibel. Jadi kita juga harus ada fleksibelnya, walaupun tidak terlalu bebas lepas ya, tetap pada koridor yang ada. Tapi fleksibel dibutuhkan juga. Kemudian kompetitif Oke, mungkin ya agak signifikan ya. Jadi apa yang kita sampaikan ini punya impact, punya pengaruh. Jadi tidak mesti harus kita berkompetisi dengan terlalu berkompetitif ya, tapi kita ya ada pengaruhnya terhadap orang atau klien yang kita berikan masukan tadi. Itu sih Pak. oke. Jadi tantangan atau hambatan atau blind spot yang ada di dalam top talent itu juga bisa diselesaikan dengan talent yang Bapak miliki gitu ya, dengan fokus, dengan fleksibel, dan juga dengan signifikan, seperti itu ya. Ya. Oke, boleh kita lanjut ke langkah selanjutnya. Oke, boleh langkah selanjutnya. Oke, untuk langkah selanjutnya adalah langkah yang keempat, di mana lihat bottom talent Pak Sairi, urutan 41 sampai dengan 45 mana, yang itu menghambat Bapak untuk mengatasi tantangan Bapak tadi ketika setelah pensiun menjadi seorang advisor. Kira-kira mana dari bottom talent yang itu dirasa paling menghambat Pak Sairi? Jadi tentunya ini ya, sociable ini karena kita ketika bergerak di bidang advisory, mesti kita juga harus memperkuat menambah klien-klien kita. Ini dibutuhkan sociable yang cukup ya untuk mencari network jaringan kepada calon-calon klien kita. Ini yang perlu ditingkatkan sih dari sisi sosial. Sehingga kalau ini masuk yang rendah, tentu sangat bisa menghambat
proses dalam memperluas jaringan ASN itu. Jadi kalau sociable itu kan Bapak menjadi kurang nyaman ketika harus bertemu dengan orang yang baru dikenal gitu ya Pak Seri ya. Oke. Mungkin sociable itu yang perlu diatasi ya untuk bisa mengatasi tantangan di awal tadi. Oke, langkah yang kelima sekarang kita akan membantu Pak Seri. Di mana langkah yang kelima ini, sekarang Pak Seri di antara top talent DNA yang Bapak miliki, mana yang bisa digunakan untuk mengatasi bottom talent tersebut, Pak? Untuk mengatasi sociable itu kira-kira Bapak bisa gunakan talent yang mana, Pak? Ya, mungkin di ini ya, apa namanya, lebih ke equitable ya. Jadi kita mesti membuat keseimbangan ya. Jadi Mohon maaf Pak, saya koreksi sedikit ya Pak ya. ya. Jadi di bottom 5-nya Bapak merasa sociable itu dirasa menjadi talent yang paling menghambat Bapak nih untuk bisa menjadi seorang advisor setelah pensiun nanti ya. Sociable bottom talent-nya dan bisa jadi solusinya itu ada di top talent Bapak. Sebentar, ada tamu sebentar ya. Oh iya. Ya maaf nih, tadi ada. Ya sudah. Oh ya, kalau mengenai top 10 10 bisa dengan collaboration ya, kolaborasi. Oke. Ya, jadi melibatkan orang lain dalam mencapai tujuan, sehingga bisa mengatasi hambatan sociable tadi. Mungkin itu yang bisa digunakan itu Coach Andri. Oke, jadi ternyata solusinya ada di top talent Bapak sendiri ya, yaitu kolaborator yang bisa dimaksimalkan untuk Bapak bisa melibatkan orang lain gitu ya, melibatkan orang lain membantu Bapak dalam mengatasi permasalahan yang ada. Oke, terima kasih. Boleh lanjut ke langkah selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah langkah ke-6, di mana tadi Pak Seri sudah melihat hambatan yang ada di dalam top talent Bapak, baik itu talent yang dilakukan secara berlebihan, justru itu bisa menjadi blind spot, dan juga di bottom talent Bapak terdapat talent yang dirasa paling bisa menghambat Bapak. Nah, ternyata solusinya itu juga ada di dalam top talent DNA Bapak gitu ya. Nah, sehingga sekarang Bapak coba susun kembali top 10 talent DNA Bapak sesuai dengan apa yang ingin Anda capai. Dalam hal ini adalah Bapak setelah pensiun ingin menjadi seorang advisor. Nah, kira-kira susunan top talent DNA seperti apa yang sesuai gitu ya untuk Bapak mencapai hal tersebut. Karena setiap target atau situasi setiap target dan situasi itu mungkin memerlukan susunan talenta yang berbeda, gitu ya. Jadi yang perlu kita catat adalah kita yang mengawal talenta, bukan talenta yang mengawal kita. Talenta kita apa adanya seperti itu, tetapi jika itu menghambat
kita harus bisa mengawal talenta kita sendiri. Oke, nah Pak Seri sekarang silakan susun kembali susunan top 10 talent DNA sesuai dengan eh, hal yang sudah kita diskusikan tadi sebagai solusi dalam mengatasi tantangan Bapak. Kira-kira susunannya bisa seperti apa nih Pak Seri? Nomor 7 naik ya, fokus naik di bawah nomor 2 jadi nomor 1 advisor, nomor 2 fokus, kemudian courage-nya pindah ke ini apa nomor 8 di atas perfectionist. Perfectionist tetap di bawah ya. Oke. Jadi advisor, kemudian fokus, fleksibel, accountable, kompetitif, signifikan, courage, kolaborator, perfeksionis, energizer itu. Oke. Jadi courage-nya yang tadinya nomor 1 mundur gitu ya, jadi di belakang gitu ya. Jadi di nomor 10 ya Pak ya. Ya, ya. Lalu tadi juga fokusnya jadi naik ke nomor yang pertama gitu. Nomor 2, nomor 2. Oh, nomor 2 advisor yang pertama ya. Ya, Yang ya. pertama adalah advisor, yang kedua adalah fokus. Seperti itu ya Pak ya susunannya ya. Ada lagi Pak yang berubah Pak susunannya? Itu mungkin cukup Seperti itu ya. Ya. Cukup ya. Nah, jadi Pak Saeri sudah menyusun susunan 10 top 10 talent DNA-nya untuk bisa mengatasi tantangan yang Pak Saeri bahas pada pagi hari ini gitu ya. Nah, sekarang langkah terakhir nih Pak Saeri setelah Bapak menyusun ulang, silakan Pak Sairi nanti tempel susunan baru talent DNA sesuai dengan target yang ingin dicapai atau tugas yang ingin diselesaikan. Baca selalu susunan talent DNA tersebut dengan suara keras setiap akan melakukan tugas tersebut. Nah, hal ini juga bisa Bapak Ibu lakukan gitu ya, talented people lakukan untuk bisa mengatasi tantangan yang dihadapi dengan talent DNA-nya. Ketika ada talent DNA yang dirasa itu menjadi berlebihan, menjadi blind spot, dan juga bottom talent yang ada itu sebenarnya bisa diatasi dengan top 10 yang kita miliki saat ini. Oke, next. Jadi untuk kesimpulannya adalah semua masalah itu bersumber pada talenta yang tidak digunakan dengan baik atau profesional. Dan solusi untuk mengatasinya juga ternyata ada pada talenta Anda sendiri. Oke, Bapak Ibu sekalian, eh, alhamdulillah kita sudah menyaksikan bersama bagaimana 7 langkah coaching dalam membantu Pak Sairi. Nah, Pak Sairi, saya boleh bertanya gimana sih rasanya setelah di coaching, Pak? Ya, lumayan jadi terbuka kita bahwa Mm-mm. yang pertama kita harus mengenali diri kita sendiri dari berbagai kelebihan maupun kekurangan. Kemudian kekurangan tadi ternyata bisa kita modifikasi urutannya ya untuk mengatasi sebuah persoalan. Dan itu mungkin berbeda-beda sesuai dengan apa yang ingin kita capai. Kondisinya berbeda-beda bisa berubah struktur urutan tadi. Itu mungkin Pak Andri. Oke, terima kasih Pak Seri yang sudah memberikan sharing pengalamannya eh, dan juga sharing terkait dengan tantangan yang dihadapi dan kita sama-sama menemukan solusinya pada pagi hari ini. Semoga ini juga bisa menginspirasi talented people yang hadir pada pagi hari ini. Saya rasa demikian Pak Seri diskusi kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Coach Ali, Bapak Sairi sudah berkenan sharing di sesi pada pagi hari ini. Eh,
Kita senang sekali nih bisa mendengar ceritanya dengan kisah inspiratif yang tergambar dari Bapak Sairi ya. Sangat menginspirasi banget buat kita para begini. Oke, Coach Ali, saya akan sebelumnya sebelum itu, apa manfaat dan dampak positif talent DNA yang Bapak Sairi rasakan? Boleh, Pak? Bapak Sairi? Oh iya, ya. Ya, seperti yang tadi saya ini memberikan arahan bagi kita. Jadi ketika kita menghadapi suatu tantangan atau persoalan, kita Boleh. bisa memetakan bagaimana cara mengatasi, mencapai tujuan tadi dengan talent DNA yang ada, kita susun sesuai dengan kebutuhan dan kelebihan-kelebihan yang ada tadi, urutannya bisa kita ubah sesuai dengan kebutuhan ketika kita mengatasi sebuah suatu tantangan. Yang kedua, talent yang di bawah mungkin bisa kita modifikasi lagi, kita bisa perbaiki, ditingkatkan, mungkin bisa dipindahkan ke top 10 ya, ke atas itu. Atau minimal dia akan naik ya. Seperti itu mungkin Mbak Fadil. Oke, terima kasih banyak Bapak. Selanjutnya dari Coach Ali sebagai closing statement acara kita pagi hari ini, apa manfaat dan dampak positif talent DNA bagi individu, keluarga, maupun Baik, organisasi? talented people, Silakan, jadi Coach. kita dari diskusi ini kita bisa melihat ya, banyak sekali manfaat dari talent DNA. Nah, untuk kita pahami lebih lanjut apa saja manfaatnya, mari kita simak video berikut ini. Ada 3 manfaat untuk talent DNA. Yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses, memahami siapa diri kita, dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua, bagi keluarga. Ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua, bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri, tapi dengan memahami siapa anak kita, apa talentanya. Belum lagi kakak dan adik, mertua dan keluarga, semuanya harus saling mengenal. Inilah ta'aruf talent DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi. Banyak sekali staf yang salah penempatan. Pimpinan tidak bisa mampu membaca siapa bawahan. Dan akhirnya rekan kerja timbul friksi akibat tidak saling mengenal. Sehingga tidak terbangun tim collaboration. Talent DNA menjawab hal tersebut. Sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan talent DNA dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja. Inilah 3 manfaat talent DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Oke, bayangkan berapa banyak orang yang tidak kenal dirinya, suami dan istri yang tidak paham pasangannya, orang tua yang menghakimi anaknya, pemimpin yang salah menilai timnya, rekan kerja yang saling menyakiti temannya karena tidak mengetahui talent DNA-nya. Dengan talent DNA, maka semakin banyak orang yang mengenali dirinya dan hidup lebih bahagia serta sukses. Dengan talent DNA, maka semakin banyak pasangan dan keluarga yang hubungannya lebih harmonis. Dengan talent DNA, maka semakin banyak organisasi yang berkolaborasi lebih efektif. Untuk itu, mari kita dukung gerakan Nusantara Bertalenta yang dicanangkan oleh Dr. H.C. Ari Ginanjar Agustian. Let's find your light and shine. Oke, terima kasih Coach atas sharing manfaat talent DNA yang luar biasa ini ya. Oke, selanjutnya untuk Bapak Ibu,
Untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, simak beragam video melalui www.talentdna.me atau bisa scan barcode yang ada di layar Bapak Ibu sekarang. Bagi Bapak Ibu yang belum di akhir, kita akan pandu bagaimana caranya. Baik buat Bapak Ibu yang merasakan manfaat dari sesi kita pagi ini, bisa ketik saya di kolom chat. Alhamdulillah. Baik, saya ingin memberikan kabar gembira untuk Bapak Ibu talented people semua, baik yang belum melakukan pengisian talent DNA ataupun yang baru mengisi 10 top talent, ada informasi spesialnya berikut ini. Untuk Bapak Ibu yang baru mengetahui top 10 talent DNA-nya dan ingin mengetahui ke full 45 talent, dapat melakukan top up special price senilai Rp335.000. Untuk Bapak Ibu juga yang belum memiliki live tools talent DNA bisa mengambil kesempatan mendapatkan 45 full report dengan harga spesial Rp500.000, plus gratis training talent DNA mastery online via Zoom. Ada yang spesial juga untuk Bapak Ibu yang memiliki putra-putri SMP, SMA, ataupun mahasiswa apabila ingin mendapatkan report karir, special price di Rp750.000. Sudah termasuk dengan free training talent DNA mastery for youth secara online. Caranya bagaimana? Silakan hubungi konsultan yang memperkenalkan talent DNA kepada Anda. Baik, talented people, talent DNA adalah sebuah life tools yang diperlukan kita semua untuk hidup bahagia dan sukses. Baik di rumah, di korporasi, maupun di lingkungan sosial. Talent DNA akan membantu kita menemukan potensi terbaik dan unik dari setiap orang karena ada sebuah quotes mengatakan, setiap orang itu jenius, tetapi jika kita menilai ikan dari kemampuannya terbang, maka seumur hidupnya ikan tersebut akan dianggap bodoh. Demikian acara ASMI kita pada pagi hari ini. Terima kasih bagi Bapak dan Ibu yang sudah bergabung. Silakan untuk melanjutkan kembali aktivitas masing-masing, dan untuk Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA bisa tetap stay di Zoom dan kami akan pandu tutorial cara pengisiannya berikut. Sudah tahu talenta kamu? Yuk cari tahu. Talent DNA, find your light and shine. Tutorial pengisian talent DNA. Link assessment akan kamu terima di email. Cek email kamu, cek spam jika tidak menemukan emailnya di halaman utama. Klik link talent DNA di email. Kamu akan masuk ke halaman pengisian talent DNA. Geser slide untuk memilih yang paling sesuai dengan kamu atau yang paling tidak sesuai. Isi sampai selesai, klik tombol selesai. Cek email kamu untuk tahu hasilnya. Inilah kekuatanmu untuk berkembang. Ayo, share hasil talent DNA kamu ke keluarga, teman, saudara, pokoknya semuanya. Talent DNA, find your light and shine. Baik, terima kasih atas waktunya talented people. Semoga kita semua mendapatkan banyak manfaat dari seminar ASMI pada pagi hari ini. Sekian, selamat pagi dan salam gerakan Nusantara bertalenta. Semangat pagi! Buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta.
apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential with talent DNA. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta, talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine, mengungkap cahaya di dalam dirimu dengan talent